Abuse Pete. Oh no! Don't talk back, you little beaner. Oh. I don't have to listen to you anymore. Pretend, Mom. This isn't. Oh! Ah! God! Oh my God, you okay? God! What a... Now you're telling me that she's back on the. Ow! You listen to me, crazy woman. Brenda has struggled with sense. He's got a nail in his foot. All right. I didn't want to take it out. That's right. I'm practicing. No, we're not. No, we're not doing this. Oh, no, son. Oh no! Dick pic! There's a dick pic! Come on, kids, we are going in the living room. Is it? This is Carla. She's Their mom. Day out, dealing with things that we feel no family should have to go. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Instant Family. Film ini berasal dari Amerika Serikat dan bergenre drama komedi. Dibintangi oleh si gambler Mark Wahlberg sebagai Pete, pacarnya Profesor Xavier, Rose Byrne sebagai Ellie, si explorer Isabella Moner sebagai Lizzie, serta Octavia Spencer dan Tig Notaro sebagai Karen dan Sharon. Diadaptasi dari kisah nyata, film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang mulai merasakan kekosongan dalam hidup mereka karena tidak adanya seorang anak. Karena satu dan lain hal, mereka secara spontan memutuskan untuk menjadi orang tua asuh dan mengangkat seorang anak. Tawa, tangis, dan berbagai suka duka lainnya pun mereka hadapi dalam membangun kepercayaan dan rasa sayang di antara keluarga baru mereka tersebut. Seperti biasa, sebelum mulai kami ingin memberitahu kamu semua kalau ini adalah spoiler konten. Jadi bagi kalian yang belum pernah menonton film ini dan ingin menonton filmnya tanpa melihat spoiler, ini adalah waktu yang tepat untuk mundur. Tapi kalau kalian tetap ingin melanjutkan, oke, sebelum mulai, bumper dulu ya. Di awal cerita, kita diperlihatkan mengenai kegiatan dan pekerjaan dari Pete dan Ellie, pasang suami istri yang bekerja sebagai agen renovasi rumah. Lalu kita disuguhi perbincangan yang menggambarkan tentang latar dan alasan kenapa mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Karena dulu, mereka rasa usaha dan finansial mereka masih kurang baik. Tapi lama-kelamaan, kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Usaha mereka semakin maju, bahkan sekarang, mereka sampai harus menolak beberapa order karena saking padatnya pekerjaan mereka. Dan sekarang Ellie mulai berpikir lagi mengenai hal yang dari dulu mereka lupakan, tentang memiliki seorang anak. Tapi Pete merasa bahwa sekarang usia mereka sudah tidak lagi muda. Pete lalu berkata dengan nada bercanda tentang bagaimana kalau mereka mengadopsi anak yang sudah berusia 5 tahun. Tapi Ellie justru menganggap itu adalah sebuah ide yang bagus. Ia lalu mencari info di internet dan lalu memperlihatkannya pada Pete. Meski awalnya sangat tidak setuju dengan istrinya, akhirnya Pete mau mencoba mendatangi tempat itu bersama dengan Ellie. Pete dan Ellie pun lalu mendatangi sebuah yayasan yang sedang membuka kelas untuk menjadi orang tua asuh, dengan dipandu oleh dua orang wanita yang bernama Karen dan Sharon. Bersama beberapa pasangan lainnya, mereka memulai pembahasan tentang bagaimana menjadi orang tua asuh yang baik. Diundang pula seorang gadis remaja bernama Brenda, dan kedua orang tua asuhnya sebagai pembicara. Mereka menceritakan suka duka mereka, dan bagaimana perasaan Brenda yang diadopsi oleh kedua orang tua angkatnya itu. Mendengar cerita Brenda, semua pasangan yang ada di sana merasa tersentuh dan semakin yakin untuk melanjutkan niat mereka mengadopsi anak, tak terkecuali Pete dan Ellie. Singkat cerita, kelas pun berjalan selama beberapa minggu. Mereka semua diajari semua hal untuk menjadi orang tua asuh yang baik. Let me get a yeehaw. Yeehaw! No, boo. Give me one. Louder, crazier. Come on. Come on. You're about to be a mom. Sampai tibalah hari diadakannya Adoption Fair. Sebuah event yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut untuk mempertemukan calon orang tua asuh dengan anak-anak yang ada di sana. Pete dan Ellie sedikit kesulitan menemukan anak yang mereka sukai. Pete yang sedikit frustasi dan kurang menyukai hal itu, mencoba mendekati sekumpulan anak remaja yang ada di sana. Tapi Ellie kurang setuju. Ia takut mereka tidak akan bisa mengurus anak yang sudah berusia remaja.
Mereka pun sedikit berdebat dengan suara yang cukup keras. Lalu seorang gadis mendekati mereka dan berkata tidak perlu mengkasihani mereka, karena mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Dipped in shit, masturbate. So just go on. It's okay. Go mingle with the kitties and don't give it another thought, okay? Have a good day, folks. Thanks. Bye-bye. Ditanggapi seperti itu, Pete dan Ellie justru menjadi tertarik dengannya karena dia terlihat sangat pintar. Selesai acara, mereka pun bertanya kepada Karen dan Sharon mengenai anak itu. Gadis itu bernama Lizzie dan berusia 15 tahun. Ia masuk ke tempat penampungan saat usianya masih 11 tahun. Ibunya membakar rumah mereka dan ditemukan kecanduan obat-obatan terlarang, hingga akhirnya harus dipenjara, dan ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, ternyata Lizzie mempunyai 2 orang adik kandung bernama Juan dan Lita. Dan jika ingin mengadopsi Lizzie, mereka juga harus bersedia mengadopsi kedua adiknya. Tentu saja Pete dan Ellie sedikit kaget mengetahui hal tersebut. Mereka merasa tidak akan mampu langsung merawat 3 anak sekaligus. Namun, mereka bersedia untuk coba menemui dulu kedua adik kandung dari Lizzie tersebut. Pete dan Ellie pun lalu mengunjungi rumah dari orang tua asuh sementara Lizzie. Lizzie menyambut kedatangan mereka dengan ceria dan mengantar mereka bertemu Juan dan Lita yang sedang bermain di halaman belakang. Singkatnya, pertemuan pertama mereka kurang berjalan dengan mulus. Diketahui ternyata Juan adalah anak yang sangat sensitif dan mudah merasa bersalah, sementara Lita suka berkata kasar dan sedikit emosional. Akhirnya Lizzie, Juan, dan Lita pun pindah ke rumah Ellie dan Pete. Awalnya semua tampak menyenangkan. Walau mereka membutuhkan banyak penyesuaian, Pete dan Ellie menikmati peran baru mereka sebagai orang tua. Tapi, masalah mulai muncul ketika si kecil Lita tidak mendapatkan potato chips yang sangat disukainya ketika makan malam. Ellie bermaksud menggantinya dengan makanan yang lebih sehat untuk Lita, tapi Lita marah dan berteriak histeris. Lalu Juan yang kaget tidak sengaja menjatuhkan gelas susu sehingga suasana semakin berantakan. I'm so sorry. No, it's okay, don't. Lalu Lizzie pun coba menenangkan Lita dan mengajak mereka pergi ke kamar mereka. Masalah juga terjadi lagi ketika mereka sedang berbelanja di sebuah supermarket. Lita menginginkan sebuah boneka Barbie, tapi Ellie tidak mengizinkannya. Mungkin maksud Ellie di sini adalah untuk mendidik Lita dengan tidak terlalu memanjakannya. No, we're not doing this. Mereka lalu menghadiri acara ulang tahun dari keponakan Ellie. Seperti dugaan, walau awalnya semua berjalan normal, masalah kembali terjadi. Kali ini giliran Lizzie yang membuat masalah. Ia enggan menyerahkan HP-nya saat hendak makan bersama. Lalu di hari yang lain, Pete dan Ellie mengajak ketiga anaknya untuk berdiskusi, membahas daftar pembagian tugas untuk pekerjaan di rumah mereka. Tapi di saat yang sama, datang seorang wanita mengetuk pintu lalu masuk. Dia adalah Grandma Sandy, ibunda dari Pete. Ia datang karena ingin menemui ketiga cucu barunya itu. Setelah menyapa mereka semua, Grandma Sandy lalu mengeluarkan banyak tiket dari kantongnya dan mengajak mereka semua pergi ke taman hiburan. Pete dan Ellie awalnya menolak karena mereka sedang mencoba memperbaiki situasi di rumah mereka. Tapi Grandma Sandy terus memaksa, membuat mereka akhirnya pergi bersama Grandma Sandy. Di sana Lizzie bertemu dengan 2 orang temannya, dan mereka janji akan bertemu di gerbang depan pada jam 7 malam. Namun hingga larut, Lizzie belum juga datang. Saat Lizzie datang, Pete langsung memarahinya, tak terkecuali Grandma Sandy yang juga naik pitam. Tapi Lizzie lalu membuka tasnya dan memberi sebuah hadiah padanya. Amarah Grandma Sandy pun akhirnya mereda, dan mereka semua pulang ke rumah. Hari selanjutnya terlihat Pete sedang mengajarkan Juan cara membuat sebuah kursi, dan Ellie sedang membacakan buku untuk Lita. Namun emosi Ellie kembali naik saat tahu Lizzie membawa teman-temannya ke dalam kamar. Padahal dia sedang dihukum atas perbuatannya yang lalu di taman hiburan. Ellie pun lalu mengusir mereka dan menyuruh mereka keluar lewat jendela, sama seperti cara mereka masuk. Lizzie yang marah ikut keluar dari rumah dan hendak pergi bersama teman-temannya itu. Tentu saja Ellie melarangnya, dan Pete yang mengalihkan perhatiannya pada kejadian tersebut ikut memarahi Lizzie di depan rumah. Lalu saat Lizzie hendak menaiki mobil temannya, ia melihat Juan sedang memegang nail gun dengan salah, lalu dengan spontan berteriak memanggil nama Juan.
Juan yang kaget tidak sengaja menjatuhkan pistol paku tersebut, dan sialnya, pistol itu jatuh tepat ke atas kakinya dan menembakkan paku. Sontak saja semua orang panik. Mereka secara cepat menyelamatkan Juan dan membawanya ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, perawat dan dokter di sana secara sigap langsung mengobati luka di kaki Juan. Lalu Karen datang, bertanya kepada Pete dan Ellie mengenai kronologis kejadian itu dan kondisi Juan. Pete lalu menjawab bahwa semua itu adalah kesalahannya. Tapi Lizzie yang mendengarkan percakapan mereka menghampiri Karen dan menjelaskan bahwa ini bukanlah kesalahan Pete, melainkan kesalahannya yang memang dari awal membuat masalah. Ini adalah pertanda yang baik. Keesokan harinya, keadaan memang membaik. Lizzie mengizinkan Ellie menyisir rambutnya yang kusut, dan tanpa sadar, Lizzie pun menangis, seperti mengingat sesuatu di masa lalu. Di sore hari, saat mereka menonton Lizzie bertanding di eskulnya, Ellie bercerita pada suaminya bahwa tadi Lizzie menceritakan tentang Jacob padanya, selayaknya percakapan seorang ibu dengan putrinya. Dan di tempat itu, untuk pertama kalinya, Lita memanggil Pete dengan sebutan ayah. Pete dan Ellie sedang sangat berbahagia kali ini. Mereka bermain, tertawa, dan banyak menghabiskan waktu bersama, seperti layaknya sebuah keluarga yang utuh. Sampai suatu hari, Lizzie mendapat berita tentang ibu kandungnya dan meminta izin pada Pete dan Ellie untuk menemuinya bersama dengan kedua adiknya. Tentu saja Pete dan Ellie tidak bisa menolaknya. Mereka lalu mengantarkan mereka menemui ibunya. Di sana suasana terlihat sedikit canggung. Juan dan Lita pun sebenarnya tidak terlalu ingin bertemu ibu kandungnya tersebut. Pete dan Ellie terlihat bersedih, walau hanya meninggalkan mereka sementara. Waktu pun terus berjalan. Di kelas konseling, Pete dan Ellie mengadukan permasalahan mereka pada Karen dan Sharon. Ibu kandung Lizzie sudah beberapa kali bertemu dengan mereka. Namun setiap kali pulang dari bertemu ibunya, perilaku Lizzie dan adik-adiknya selalu kembali menjadi buruk. Mereka seperti menolak kehadiran Pete dan Ellie. Seperti biasa, Karen dan Sharon selalu menenangkan mereka. Namun kali ini sekaligus menyampaikan kabar bahwa sekarang ibu kandung Lizzie mengajukan kembali hak asuh anaknya pada pengadilan. Sehingga hakim menunda sidang pemberian hak asuh bagi Pete dan Ellie karena adanya perubahan situasi ini. Pete dan Ellie sedikit marah mendengar hal itu. Setelah begitu banyak hal yang mereka korbankan, dan perasaan mereka yang sudah menyayangi Lizzie, Juan, dan Lita dengan sepenuhnya. Lalu sesampainya di rumah, Ellie mendapati Lizzie sedang mengambil foto dirinya yang bertelanjang dan hendak mengirimkannya pada seorang lelaki. Ellie pun merebut ponsel Lizzie dan membaca chat itu ternyata berasal dari Jacob yang meminta Lizzie melakukan itu. Di dalam chat tersebut juga, Jacob mengirimkan gambar kemaluannya pada Lizzie. Lalu keesokan harinya, Pete dan Ellie mengantarkan Lizzie ke sekolah. Mereka berniat memberi pelajaran pada Jacob tanpa sepengetahuan Lizzie. Mereka pun berhasil menemukan Jacob yang ternyata adalah seorang pria berusia 22 tahun dan seorang petugas kebersihan di sekolah itu. Tanpa berbasa-basi, Pete langsung memukul wajahnya. Ellie pun menendangnya tepat di area Mr. P-nya Bang Jacob. Polisi pun datang. Mereka menangkap Jacob karena telah berbuat tidak pantas pada anak di bawah umur. Tapi Pete dan Ellie pun ikut diamankan. Mungkin karena telah memukul atau main hakim sendiri kepada Jacob. Malam harinya, Pete dan Ellie sudah bisa pulang ke rumah. Karena Grandma Sandy telah membayar jaminan kepada pihak kepolisian. Sedangkan Juan dan Lita dipindahkan ke tempat sementara oleh Karen. Padahal besok adalah hari persidangan untuk hak asuh anak bagi mereka. Lalu tibalah hari persidangan mereka. Hakim membacakan semua pernyataan yang ditulis oleh Lizzie tentang kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Pete dan Ellie. Seperti mengusir teman Lizzie lewat jendela, hingga penyerangan terhadap Jacob di sekolah. Hal itu sengaja Lizzie lakukan untuk memberatkan Pete dan Ellie, dan memberi alasan yang lebih kuat bagi hakim untuk memberikan hak asuh kembali pada ibu kandung mereka. Ibu kandung Lizzie sendiri sudah berhenti menggunakan obat-obatan terlarang, dan menyanggupi untuk bisa mengurus anak-anak kandungnya kembali.
Singkat cerita, hakim pun akhirnya memberikan hak asuh kembali pada Fiara, ibu kandung dari Lizzie, Juan, dan Lita. Dan saat itu, hanya Lizzie yang terlihat bahagia akan keputusan hakim. Seusai persidangan di hari itu, Lizzie, Juan, dan Lita masih pulang dan menginap di rumah Pete dan Ellie untuk berkemas dan membawa semua barang-barang mereka. Ini adalah malam terakhir bagi kebersamaan mereka sebagai keluarga, karena besok ibu kandung mereka akan menjemput mereka pulang. Suasana terlihat menjadi haru, karena Juan dan Lita sudah terlanjur sayang pada kedua orang tua barunya itu. Pete dan Ellie pun tak kuasa menahan sedih yang mereka rasakan. Pagi hari akhirnya tiba. Lizzie terlihat sangat antusias menunggu ibunya datang. Sambil menunggu, ia meminta maaf atas surat yang ia berikan pada hakim di persidangan mengenai semua keburukan Pete dan Ellie. Tapi Pete dan Ellie tidak mempermasalahkan itu. Mereka lalu memberikan surat yang tidak sempat mereka bacakan di persidangan kepada Lizzie. Lalu sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Lizzie dengan bersemangat mengajak Juan dan Lita untuk naik ke mobil dan pulang bersama ibu kandung mereka. Namun ternyata bukan Fiara yang datang untuk menjemput mereka, tapi itu adalah Karen dan Sharon. Mereka mengatakan bahwa seharusnya pagi tadi ibu kandung Lizzie datang ke kantor untuk menjemput mereka bersama, tapi ia tidak juga muncul. Karen dan Sharon pun sudah mendatangi kediaman dari Fiara. Dia ada dan terlihat sangat malu, berkata bahwa ia belum siap mengambil kembali hak asuh dari anak-anaknya itu. Selain itu, ia juga terlihat seperti kembali menggunakan drugs. Lizzie yang mendengar ini sangatlah kecewa. Ia tidak percaya bahwa semua hal ini terjadi kepadanya. Sambil menangis, ia lalu berlari meninggalkan rumah. Ellie dan Pete berusaha mengejarnya dan menemukan Lizzie yang sedang menangis di sebuah halaman milik tetangga mereka. Walaupun Pete dan Ellie terus meyakinkannya bahwa mereka sangat menyayangi Lizzie, tapi Lizzie tetap minta ditinggalkan seorang diri. Karen dan Sharon lalu menyusul mereka bersama Juan dan Lita. Lizzie yang terlihat sudah sedikit tenang, menghampiri mereka dan memiliki sebuah ide. Ia berkata mungkin sebaiknya Pete dan Ellie tetap mengadopsi Juan dan Lita, dan Lizzie sendiri akan meminta Karen untuk mencarikan tempat baru baginya. Tapi dengan spontan, Pete dan Ellie menolaknya. Lalu Pete meminta Lizzie membaca surat yang Ellie berikan tadi. Intinya, di dalam surat itu, Pete dan Ellie berkata bahwa mereka melakukan semua ini karena merasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidup mereka. Awalnya mereka tidak tahu itu apa, sampai mereka bertemu Juan, Lita, dan Lizzie. Dan semua tidak akan lengkap jika salah satu dari mereka bertiga tidak ada. Lizzie pun semakin tersentuh dan kehabisan kata. Lalu dengan lugu, Lita mengajak kakaknya untuk pulang ke rumah. Dan Lizzie pun mengiyakannya. Lizzie, can we go home now? Yeah, I guess we can. Dan 4 bulan kemudian, akhirnya persidangan pun meresmikan mereka berlima sebagai sebuah keluarga yang sah di mata hukum. She got a t-shirt. Thank you. Would you like to take a picture? Tamat. Gimana? Bagus kan filmnya? Sebuah cerita drama keluarga yang begitu hangat dikemas dalam cerita komedi yang pas, tidak berlebihan ataupun kurang. Ending dari film ini pun sempat membuat kita mengira akan berakhir kurang bahagia, dan banyak menuai pujian karena resolusi dari anti klimaks yang begitu baik. Membuat kita teringat kembali akan arti sebuah keluarga yang seringkali kita lupakan karena kesibukan kita setiap harinya. Asik! Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini ditulis oleh Sean Anders dan John Morris yang menceritakan kisah mereka sendiri dalam mengadopsi 3 orang anak. Karena banyak orang yang menyukainya, film ini mendapat nilai 7,3 dari 10 di IMDb dan 81% dari 100 di Rotten Tomatoes. Intinya, film ini sangat layak untuk kalian tonton, terlebih bersama dengan keluarga kalian. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film Instant Family. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan,
rajin cuci tangan, selalu jaga jarak amanmu. And see you next play.